Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Fusion Project. Nah, kali ini saya akan memberikan pembelajaran dan pembahasan yang mungkin nanti saya akan bagi-bagi series dan bisa dinikmati di playlist channel YouTube Fusion Project. Nah, kali ini saya akan memberikan pembelajaran fundamental tentang bahasa yang lagi nge-hype, bahasa pemrograman Python. Nah, apa sih bahasa pemrograman Python itu? Kalau orang awam mungkin menyebutnya ini adalah ular. Kita tidak belajar bahasa ular kali ini, tapi kita akan membahas atau belajar bahasa pemrograman yang dinamakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebenarnya Python itu apa sih? Menurut Wikipedia, Python itu adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Nah, multiguna itu kenapa? Karena Python juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman interpreter seperti layaknya seperti shell command line. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman lain yang cuma ditulis kodenya terus dikompil. Bahasa pemrograman Python ini bisa juga digunakan sebagai bahasa interpreter. Untuk Python sendiri menampilkan tulisan Hello World tidaklah sulit, tidak seperti bahasa pemrograman lain yang menuliskan beberapa baris kode untuk menampilkan Hello World. Di Python ini justru malah sebaliknya, hanya menulis satu baris saja kita bisa membuat tulisan atau menampilkan tulisan Hello World di layar. Selanjutnya, kenapa sih harus belajar bahasa pemrograman Python? Karena lagi nge-hype? Enggak. Atau mungkin karena ikut-ikutan? Enggak. Ada beberapa alasan yang harus pelajari kenapa harus belajar pemrograman Python. Yang pertama itu mudah. Meskipun kalian expert atau mungkin advance atau kelasnya beginner, mudah untuk dipelajari bahasa pemrograman ini. Mudah dipahami, mudah dihafal juga, dan mudah untuk pengoperasiannya. Yang kedua adalah cross-platform dan fleksibel. Jadi bahasa pemrograman Python ini bisa digunakan di semua sistem operasi, mulai dari Windows, Mac OS, dan Linux. Bahkan di sistem operasi Linux sudah include ketika kalian menginstal sistem operasi Linuxnya. Itu mudahnya. Kalau di Windows atau di Mac OS, kalian harus menginstal secara manual Python di sistem operasinya. Yang ketiga adalah library yang didukung sangat banyak sekali. Mungkin dari beberapa developer atau pengembang, Python ini sangat mendukung banyak library. Contohnya ketika kalian ingin membuat project sebuah image processing, didukung dengan library OpenCV, atau mukmin machine learning atau data science, itu sangat banyak sekali library yang didukung, mulai dari scikit-learn atau mungkin NumPy, terus mungkin TensorFlow, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada open source. Nah, bahasa ini bisa dikembangkan lebih maju lagi dan lebih luas lagi. Yang kelima adalah ini yang paling unik dari bahasa Python. Jadi ketika kalian membuat sebuah project dan ingin menambahkan library yang beda dari defaultnya, kalian bisa membuat virtual environment sendiri. Misalkan nih, di defaultnya yang sudah terinstall utamanya itu versi 3.5. Nah, kalian bisa membuat virtual environment tapi dalam satu sistem operasi, misalkan menginstal Python 3.7, itu sangat bisa tanpa mengubah Python yang utama. Yang keenam adalah nge-hype. Nah, kenapa nge-hype? Karena bahasa pemrograman ini sekarang banyak digunakan dari semua kalangan, dari kalangan yang pemula, advance, expert,
Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi dan belajar lebih dalam lagi bahasa Python, kita harus mengetahui histori dari bahasa Python itu sendiri. Nah, historinya adalah terjadi di akhir 80-an atau 1980-an. Nah, ketika itu ada sebuah pawang ular. Bukan ini ya maksudnya. Oke, ganti. Nah, maksudnya adalah ini. Nah, cakep banget. Nah, ini namanya adalah Pak Guido van Rossum. Dia ini orang Belanda. Nah, ketika itu di akhir 1980-an, Pak Guido van Rossum ini mengerjakan sebuah proyek dari sistem operasi Amoeba. Nah, Amoeba ya, sistem operasi Amoeba yang digunakan untuk interaksi antara sistem operasi dengan perangkat kerasnya. Nah, bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa penerus dari bahasa ABC. Bukan ABC yang kecap itu ya, bukan. Nah, ABC itu adalah bahasa pemrograman, adalah bapaknya dari si Python itu sendiri. Terus untuk penamaan Python itu dari apa sih? Apakah Pak Guido van Rossum ini suka dengan hewan Python atau mungkin memelihara Python? Tidak. Kenapa kok dinamai dengan bahasa Python? Nah, karena Pak Guido van Rossum ini sangat suka dengan sirkus yang namanya Monty Python Flying Circus. Karena tidak punya ide lagi dan terngiang-ngiang di kepalanya, akhirnya Pak Guido van Rossum ini menamai bahasa pemrograman buatannya itu dengan bahasa Python. Oke. Untuk bahasa Python ini terdiri dari beberapa versi, tapi yang paling kuat rilis di pasaran itu ada dua, yang disebut dengan Python dan Python 3. Nah, lantas apakah perbedaannya? Jadi untuk bahasa Python itu adalah bahasa versi Python 2. Jadi bahasa Python dikenal masyarakat itu tahun 2000-an. Nah, sedangkan bahasa Python 3 itu dikenal masyarakat secara luas tahun 2010. Nah, namun seiring berjalannya waktu, bahasa Python atau yang dikenal dengan Python versi 2 ini sudah expired masa supportnya. Nah, expired sampai 2020, berarti setahun yang lalu ketika video ini dibuat. Nah, untuk kali ini kita tidak akan menggunakan Python yang versi 2. Nah, kita akan menggunakan Python yang versi 3 ini, yang support sampai hari ini atau sampai mungkin video ini dibuat. Nah, Python itu bisa digunakan di platform mana aja. Sebenarnya banyak aspek yang bisa digunakan atau diimplementasikan bahasa Python ini. Yang pertama ada desktop apps, kita menggunakan library Qt atau Tkinter. Itu adalah dua library yang sangat sering digunakan saat ini. Yang kedua adalah web programming, menggunakan Flex, menggunakan framework Django atau Flex. Nah, ini biasanya layak umum digunakan ya. Yang ketiga adalah mobile programming. Jika kalian mengenal sistem operasi Symbian, nah itu dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Kalau Android mungkin pakai Java ya. Yang keempat adalah hardware programming, seperti micropython, robotik, bahkan Arduino pun bisa menggunakan bahasa Python. Nah, untuk itu next saya akan buatkan video pemrograman Arduino dengan Python. Yang kelima adalah data science. Jadi kenapa Python itu lagi nge-hype, karena banyak digunakan data science saat ini. Yang keenam itu adalah AI. Nah, kenapa AI? Karena Python itu sangat banyak library AI yang mendukung dan mudah dalam pengimplementasiannya. Nah, aplikasi yang pernah dibuat Python itu apa aja sih?
dengan Python ini yang mungkin kalian ada yang tahu. Nah, Google dulu pada saat pembuatannya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Sampai sekarang pun mungkin pengembangannya masih menggunakan Python. Nggak percaya kan? Oke, cek sendiri. Yang kedua adalah Spotify. Nah, biasanya nih yang suka dengerin musik atau podcast itu buka Spotify. Nah, itu juga menggunakan bahasa Python. Yang ketiga adalah Instagram. Ini juga menggunakan bahasa pemrograman Python di back-end-nya ya, bukan di aplikasi interface webnya atau Android-nya atau mobile-nya maksudnya. Yang keempat adalah Dropbox. Nah, yang terakhir ini kalian gak nyangka bahkan atau unicorn Indonesia pun di bagian back-end-nya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, inilah kehebatan bahasa pemrograman Python. Selain cepat dan mudah dalam pemahamannya, cepat juga menangani sebuah back-end. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membutuhkan beberapa tools yang kita gunakan untuk belajar bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah Python itu sendiri yang kalian bisa download di python.org. Yang kedua adalah text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jika kalian menggunakan Tony atau yang lainnya, itu terserah. Atau mungkin bisa menggunakan Sublime atau mungkin Notepad++, terserah. Yang ketiga adalah extension. Nah, extension ini mempermudah kalian untuk memprogram bahasa Python ini. Untuk Python sendiri bisa kalian download di python.org sini. Nah, kalian bisa ke tab download sini. Jika kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian langsung saja download for Windows. Jika kalian menggunakan sistem operasi Linux bisa gunakan ini. Tapi kalau Linux sudah include sih di sistem operasinya. Kalau kalian menggunakan Mac OS silakan download yang untuk Mac OS. Saya akan mendownload untuk Windows. Nah, di sini kita menggunakan Python 3 dan ketika video ini dibuat versi Python di versi 3.9.6. Nah, bisa kalian download. Untuk mendownloadnya kalian bisa gunakan yang ini. Sesuaikan dengan bit arsitektur bit di sistem operasi kalian. Di sini saya menggunakan arsitektur 64 bit, jadi kalian download saja Windows Installer. Nah, langsung kalian download. Nah, di sini saya sudah mendownload Python yang versi 3.9.2. Kalian install saja langsung. Nah, di sini ada dua opsi, install now atau customize installation. Nah, jangan lupa di sini kalian centang untuk yang add Python 3.9 to pad. Setelah itu kalian langsung install now saja. Kalian tunggu beberapa saat, ya mungkin tergantung dengan spesifikasi hardware kalian. Jika spesifikasinya tinggi akan cepat, jika rendah akan ya agak lama. Bisa ditunggu sambil buat mie dulu ya. Oke, ini sudah selesai, kita close saja. Nah, yang kedua yang kita butuhkan adalah text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kenapa Visual Studio Code? Karena sudah didukung dengan extension Python. Bahkan di halaman resminya ini ada extension Python yang sudah terpampang jelas. Nah, di sini saya sudah menginstal Visual Studio Code. Untuk menginstalnya sangat mudah ya, tinggal next saja seperti biasa. Setelah itu kalian buka, terus tampilannya seperti ini. Lalu kalian pergi ke extension yang ini, extension
Dan di sini ada pencarian, kalian ketik saja Python. Nah, di sini ada Python Intel Sensei dari Microsoft, langsung resmi dari Microsoft. Nah, setelah itu jika di sini ada tombol install, kalian klik install saja karena di sini saya sudah menginstal extension Python. Jadi sudah kalian install saja, kalian tunggu. Nah, untuk menginstalnya pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya. Kalau tidak koneksi dengan internet tidak bisa karena harus mendownload dulu. Nah, setelah itu eh, yang saya bilang tadi, Python itu adalah bahasa interpreter. Kalian bisa buka sendiri di sini di pencarian adalah Python. Nah, ini adalah Python Shell, adalah Python interpreter. Jika kalian ingin melakukan perintah dengan Python, bisa saja seperti ini. Print hello world. Nah, maka akan muncul hello world seperti ini. Seperti itu. Oke, seperti itu pengenalan dan instalasi Python. Untuk selanjutnya kita akan mulai pemrograman Python seperti apa. Oke, next di series selanjutnya.